Selamat pagi mahasiswa, hari ini mata kuliah didaktik metodik pertemuan ke-7 ya. Materinya adalah tentang pembelajaran. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang materi belajar ya. Nah, sekarang itu kelanjutannya adalah pembelajaran. Masih dengan dosen yang sama, Ibu Florentina Dwi Astuti MPD. Mari kita melaksanakan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Untuk materi perkuliahan, seperti biasa saya tampilkan terlebih dahulu ya untuk pembagian UTS dan UAS. Nah, untuk materi pembelajaran itu sudah memasuki ke poin keempat ini ya, belajar dan pembelajaran. Belajar itu sudah di pertemuan sebelumnya, kemudian hari ini itu membahas tentang pembelajaran ya. Nah, submateri dari pembelajaran itu adalah yang pertama, hakikat pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, lalu ada asas-asas dalam pembelajaran, kemudian pendekatan pembelajaran ya. Jadi ada 4 materi yang akan kita bahas hari ini. Untuk tujuan perkuliahan kita pada pagi hari ini itu adalah mahasiswa dapat yang pertama menjelaskan hakikat pembelajaran, yang kedua menganalisis tujuan pembelajaran, yang ketiga menyebutkan asas-asas dalam pembelajaran, yang keempat menjelaskan pengertian pendekatan pembelajaran ya. Jadi tujuan perkuliahan ini diharapkan ketika setelah mengikuti perkuliahan ini ya, ataupun ketika kalian itu setelah mendengarkan video pembelajaran ini, diharapkan kalian itu dapat memenuhi 4 poin yang ada di tujuan perkuliahan ini ya. Nah, yang pertama itu tentang hakikat pembelajaran ataupun pengertian dari pembelajaran. Sebenarnya banyak ya untuk pengertian dari pembelajaran itu ya, tetapi ini saya ambil beberapa pengertian ya menurut para ahli ya. Nah, yang pertama itu adalah pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, jadi yang pertama, pembelajaran itu adalah proses interaksi siswa. Proses interaksi itu berarti kan ada suatu kegiatan gitu ya. Kegiatan antara siswa dengan guru ataupun siswa dengan siswa ya, ataupun sebaliknya antara guru dengan siswa gitu ya. Jadi pembelajaran itu adalah harus ada kegiatan ataupun harus ada aktivitas, harus ada feedback ya. Kemudian harus ada hubungan antara siswa dengan guru ataupun dari guru kepada siswa ataupun antara siswa dengan siswa ya. Nah, begitu juga dengan sumber belajar dan dengan lingkungan belajarnya ya. Jadi siswa itu belajar di sekolah untuk lembaga formalnya ya. Kemudian sumber belajarnya siapa ya? Sumber belajarnya itu adalah informasi yang diberikan oleh guru ya, ataupun misalnya dari internet kah referensinya ya, ataupun dari buku ataupun dari electronic book ya. Yang pasti pembelajaran itu lebih ke interaksinya ataupun proses interaksi ataupun proses kegiatan ya. Nah, kemudian yang kedua itu pembelajaran pada hakikatnya tidak hanya sekedar menyampaikan pesan tetapi juga merupakan aktivitas profesional yang dapat menuntut guru ya untuk menggunakan keterampilan dasar, mengajar secara terpadu serta menciptakan situasi yang efisien. Nah, yang kedua ini dijelaskan bahwa pembelajaran itu tidak hanya memberikan materi saja tetapi juga ada aktivitas profesional guru yang harus digunakan ya. Misalnya gini, jadi guru tuh tidak hanya mengajar menyampaikan materi, tapi yang perlu dilihat itu juga adalah cara mengajarnya ataupun metode yang digunakan ataupun model-model yang digunakan ya. Kemudian apakah guru tersebut menggunakan media yang interaktif dan lain sebagainya ya. Nah, itu pengertian yang kedua. Jadi pembelajaran itu tidak hanya menyampaikan materi saja, tapi ada kegiatan lainnya yang harus diperhatikan ya. Supaya apa? Ya supaya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai ya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran itu merupakan bantuan yang diberikan pendidik ya agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, kemudian penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa ya. Jadi
Pembelajaran juga itu diberikan oleh guru ya, supaya anak didik ataupun peserta didik itu memperoleh ilmu pengetahuan ya, tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga nilai-nilai kebaikan ataupun nilai-nilai moral ya, nilai-nilai karakter. Nah, itu juga dapat terbentuk, kemudian pembentukan sikap juga ya, dan kepercayaan kepada siswa ya. Makanya di kurikulum 2013 itu yang dilihat itu bukan cuman nilai aja, tetapi karakter-karakter dari siswa itu sendiri juga dibentuk ya. Jadi tidak hanya menilai hasil dari ulangan, tetapi misalnya sikap dari siswa tersebut dalam kelas, misalnya apakah peduli dengan sesama, ataupun jujur, ataupun disiplin ya, ataupun cinta tanah air dan lain sebagainya, itu juga dinilai dalam proses pembelajaran ya. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, sama seperti di perkuliahan ya, saya selalu menyebutkan di awal itu adalah tujuan pembelajaran ataupun tujuan perkuliahan kita hari ini itu apa ya. Itu pasti selalu saya sebutkan di awal ya. Nah, nanti ketika kalian akan menjadi guru juga wajib menyebutkan ataupun menjelaskan terlebih dahulu ya kepada siswa tujuan pembelajaran kalian hari ini itu apa ya, ketika kalian menjadi seorang guru nantinya. Nah, apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu adalah pada dasarnya merupakan harapan, yaitu apa yang diharapkan dari siswa sebagai hasil belajar. Kemudian menurut Robert, memberi batasan yang lebih jelas tentang tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran itu adalah maksud yang dikomunikasikan melalui pernyataan ya, yang menggambarkan tentang perubahan yang diharapkan dari siswa. Kemudian menurut H. Daryanto, tujuan pembelajaran itu adalah tujuan yang menggambarkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur ya. Kemudian menurut B. Suryo Subroto, tujuan pembelajaran adalah rumusan secara terperinci apa saja yang harus dikuasai oleh siswa dan sesudah ia melewati kegiatan pembelajaran itu dapat dilakukan dengan berhasil. Nah, dari beberapa pengertian tujuan pembelajaran ini ya, saya jelaskan secara singkatnya ya ataupun intinya itu adalah tujuan pembelajaran itu apa sih? Tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang mau dicapai ya setelah melakukan proses pembelajaran. Misalnya nih, tadi tujuan perkuliahan kita itu adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa itu diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian dari pembelajaran. 2. Menganalisis tujuan pembelajaran dan seterusnya ya. Nah, itu adalah sesuatu yang saya harapkan ketika kalian setelah mempelajari video pembelajaran ini, saya mengharapkan kalian itu dapat menjelaskan, dapat menganalisis, dan lain sebagainya. Nah, sama juga nanti ketika kalian menjadi seorang guru ya, harus disebutkan tujuan pembelajaran. Jadi, supaya apa? Supaya anak tuh nggak bingung, hari ini tuh mau belajar apa sih? Lalu maksud dari pembelajaran hari ini tuh apa sebenarnya? Tujuan kita belajar materi ini tuh apa sebenarnya? Ya, jadi tujuan pembelajaran ini lebih lebih memberikan petunjuk kepada siswa ya, hasil yang harus saya peroleh ketika saya selesai mempelajari materi ini itu apa ya. Nah, itulah simpelnya dari tujuan pembelajaran ya. Nah, tujuan pembelajaran ini harus merupakan suatu pernyataan ya, pernyataan yang bisa diamati dan diukur. Apanya diamati dan diukur? Ya, hasilnya nantinya ya. Nanti saya kasih contoh. Kemudian, untuk tujuan pembelajaran ini harus dirumuskan secara lengkap agar tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam ya. Nah, untuk suatu tujuan pembelajaran juga harus memenuhi syarat-syarat seperti berikut. Yang pertama itu syaratnya adalah spesifik ya. Nah, maksudnya spesifik itu apa? Artinya di sini adalah tidak mengandung penafsiran atau tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam. Jadi, spesifik itu lebih menekankan pada satu tujuan pembelajaran saja ya. Misalnya nih, kalau kalian buat tujuan pembelajaran hari ini adalah menganalisis proses belajar dan pembelajaran. Nah, yang mana? Mau belajar dulu kah pembelajaran dulu yang harus
siswa dapat analisis. Nah, kalau yang seperti itu harus dirubah ya. Jadi biasanya kalau untuk membuat tujuan pembelajaran itu lebih terperinci, ataupun setiap pernyataan tuh hanya satu materi saja, ataupun satu bahasan saja yang akan dipelajari, seperti itu ya. Nggak boleh pakai gabung, misalnya menjelaskan pengertian dari belajar dan pembelajaran, itu nggak boleh, jadi harus dipisah. Misal nomor 1 menjelaskan pengertian dari belajar, lalu nomor 2-nya menjelaskan pengertian dari pembelajaran, seperti itu. Nah, itu membuat siswa itu lebih paham, ataupun supaya tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam ya terkait dengan tujuan pembelajarannya. Kemudian yang kedua itu adalah operasional ya. Operasional itu apa sih di sini? Mengandung suatu perilaku yang dapat diukur untuk memudahkan penyusunan alat evaluasi. Nah, jadi operasional ini terkait dengan kata kerja yang digunakan dalam tujuan pembelajaran. Nah, tadi saya bilang kan ada menjelaskan, ataupun ada menganalisis, ataupun ada menyebutkan. Nah, itu yang disebut dengan kata kerja operasional ya, kata kerja operasional. Nah, ini ya ada referensinya ya, ada referensinya, tinggal dicari nantinya ya. Jenis-jenis kata kerja operasional ya berdasarkan tingkat kognitif, ataupun tingkat afektif, ataupun tingkat psikomotorik ya. Jadi untuk masing-masing tingkatan itu sudah ada ketentuan kata kerja operasionalnya ya. Nah, perlu dipahami untuk menggunakan kata kerja operasional ini ya, harus dilihat yang mana yang bisa diukur ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dalam proses penilaian atau proses evaluasi itu ya tidak bingung dan bisa diukur dan bisa dinilai. Maksudnya apa? Misalnya gini. Kalian buat tujuan pembelajaran itu adalah setelah pembelajaran hari ini, ataupun setelah menerima materi yang diberikan oleh guru hari ini, peserta didik diharapkan dapat memahami arti dari belajar. Nah, di situ rancu, memahami arti belajar. Bagaimana cara kita bisa mengukur kemampuan siswa dalam paham arti belajar. Nah, kan susah tuh. Paham tuh kategorinya apa sih paham tuh? Paham tuh apakah bisa menulis, atau paham itu apakah bisa membaca, atau paham itu apakah bisa menjelaskan atau mempresentasikan, atau apa. Nah, itu kan agak rancu tuh untuk kata kerjanya tuh memahami tuh. Nah, harus diganti dengan kata kerja operasional yang bisa diukur. Misalnya, setelah mengikuti pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan pengertian dari belajar. Nah, kalau kayak gitu kan udah jelas tuh, menjelaskan. Oh, kalau siswanya tidak bisa menjelaskan, berarti dia tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, ataupun tujuan pembelajaran hari ini tuh tidak tercapai. Kenapa? Ya balik tadi, karena tujuan pembelajaran itu adalah sesuatu yang ingin dicapai ya. Ketika kita melakukan proses pembelajaran di sekolah, ataupun proses pembelajaran hari ini ya. Jadi setelah belajar itu diharapkan apa? Tapi kalau yang diharapkan itu tidak tercapai, berarti pembelajaran hari ini itu gagal, ataupun tidak berhasil ya. Makanya kalau untuk menyusun tujuan pembelajaran itu harus menggunakan kata kerja operasional, ataupun kata kerja yang dapat diukur. Misalnya menjelaskan, ataupun menyebutkan, ataupun mempresentasikan, ataupun menganalisis, dan lain sebagainya ya. Nah, selanjutnya untuk menyusun tujuan pembelajaran itu ya, nanti kalau kalian sudah menjadi guru pasti akan diminta untuk membuat RPP ya, rencana program pembelajaran ya. Jadi sebelum masuk kelas itu kita harus menyiapkan RPP dulu ya. RPP itu dibuat di setiap kali pertemuan ya, untuk setiap kali pertemuan. Nah, harus diberikan ataupun harus disebutkan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu sebenarnya diturunkan ya, atau turunan dari kompetensi dasar yang pertama.
ataupun kompetensi inti ya. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar ini didapat dari Permendikbud ya, Permendikbud. Nah, ini sudah pemerintah siapkan ya, sudah pemerintah siapkan. Tinggal nanti kalian sebagai guru itu mengolahnya ya, mengolahnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, kalau indikator pembelajaran itu adalah jabaran ataupun turunan dari kompetensi dasar. Jadi dari kompetensi dasar tuh dijabarin ya menjadi indikator pembelajaran, kemudian lebih terperinci lagi itu diturunkan menjadi tujuan pembelajaran. Nah, barulah tujuan pembelajaran ini yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran hari-hari nantinya. Dan harus disampaikan kepada siswa apa tujuan pembelajaran kita hari ini, seperti itu ya. Nah, dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran itu apa? Tujuan pembelajaran itu adalah rumusan secara terperinci ya, apa saja yang harus dikuasai oleh siswa sebagai akibat dari hasil pembelajaran ya, yang dinyatakan dalam bentuk tingkah laku yang dapat diamati dan diukur ya. Jadi tujuan pembelajaran itu adalah sebenarnya yang harus dikuasai ataupun yang harus dimiliki oleh siswa setelah belajar itu apa ya. Nah, selanjutnya asas-asas pembelajaran. Di sini ada 8 asas pembelajaran ataupun apa saja ya yang terkait dengan asas pembelajaran itu ada 8 poin ya. Nah, 8 poin ini sebenarnya akan kita bahas nantinya dalam materi didaktik metodik ya. Nah, makanya didaktik metodik itu kan sebenarnya mata kuliah yang mempelajari tentang cara-cara mengajar ataupun konsep-konsep pengajar ya dan lain sebagainya. Nah, makanya 8 ini asas-asas pembelajaran ini harus kalian kuasai ataupun harus kalian pelajari secara terperinci nantinya ya. Nah, kalau untuk hari ini saya akan jelaskan secara singkat saja ya untuk apersepsi, motivasi dan lain sebagainya ya. Karena nanti di pertemuan selanjutnya ya, itu akan kita bahas lebih terperinci untuk satu kali pertemuan itu satu materi ini ya. Nah, yang pertama itu apersepsi. Apersepsi itu apa sih? Apersepsi itu seperti pendahuluan di awal pembelajaran ya. Jadi apersepsi itu saya kasih contoh langsung, misalnya gini. Kalian itu ketika mengajar di awal itu mengaitkan materi minggu lalu dengan materi minggu ini. Misalnya nih, apersepsinya adalah bertanya kepada siswa. Anak-anak, minggu lalu kita sudah belajar tentang apa ya? Ataupun anggaplah minggu lalu kita belajar tentang cinta kasih misalnya ya. Nah, anak-anak minggu lalu kita sudah belajar cinta kasih. Ada yang masih ingat nggak cinta kasih itu apa? Ataupun ada yang masih ingat nggak kalau penerapan cinta kasih itu ada dalam cerita Alkitab? Contohnya apa? Ataupun ada di kitab apa, ataupun ada di Injil apa, dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan apersepsi ya. Ataupun bisa juga ketika kita mau mengajar, kita memberikan suatu stimulus ya. Misalnya stimulusnya berupa video pembelajaran ya. Misalnya gini. Ketika mau mengajarkan tentang ini ya, menceritakan tentang penciptaan langit dan bumi ataupun mau mengajarkan tentang hari-hari penciptaan, misalnya seperti itu. Nah, kita kasih dulu videonya, misalnya video tentang seseorang yang menyia-nyiakan misalnya di rumahnya ada tanaman ataupun dia memelihara binatang misalnya ya. Kemudian dia menyia-nyiakan tumbuhannya ataupun menyia-nyiakan tanamannya. Nah, dari situ kita bisa ambil kesimpulan bahwa kita harus menyayangi apa yang sudah kita miliki ya. Nah, baru kita misalnya masuk ke dalam dalam tentang hari-hari penciptaan. Nah, baru di situ jelaskan misalnya hari pertama penciptaan apa, hari kedua apa, dan seterusnya apa. Baru nanti di akhir dibilang, nah kira-kira ada kaitan nggak misalnya video tadi dengan pembelajaran hari ini? Ya ada. Kenapa? Karena kita semua itu sudah diciptakan oleh Tuhan. Kemudian kita juga harus
apa ya, kita juga harus menyayangi apa yang Tuhan ciptakan. Misalnya tadi tuh yang di contoh videonya tidak menyayangi binatang peliharaan. Nah, kita juga harus menyayangi binatang peliharaan kita, misal seperti itu. Ataupun kita harus menyayangi apa yang sudah kita miliki, ya. Misalnya kita punya sepeda, ya dirawat sepedanya, ataupun kita punya buku, ya dijaga bukunya, seperti itu. Nah, atau contoh lainnya lagi, misalnya tadi saya bilang materinya tentang cinta kasih. Nah, boleh kasih video di awal itu misalnya terkait tentang ada seorang nenek-nenek mau menyeberang jalan, kemudian ada anak muda yang menolongnya. Nah, boleh dikaitkan misalnya menurut kalian menurut kalian apa kaitan antara video tersebut dengan materi kita hari ini? Oh, ternyata kita harus memiliki sikap cinta kasih ya, meskipun dengan orang yang tidak dikenal ataupun dengan misalnya orang yang kita jumpai di jalan yang membutuhkan pertolongan, nah dan sebagainya. Nah, yang hal-hal seperti itu yang bisa dikatakan sebagai apersepsi ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah motivasi. Nah, motivasi ini sama juga biasanya diberikan di awal pembelajaran ya, supaya memberikan semangat kepada siswa untuk mengikuti pembelajaran yang akan dilaksanakan ya. Karena sebagai guru itu salah satu tugas kita adalah menjadi seorang motivator untuk anak didik kita ya. Selanjutnya itu adalah individualitas, ini lebih ke siswa ya, karakteristik siswa masing-masing ya. Kemarin juga sudah pernah kita bahas ya, materinya adalah murid dan individualitas. Jadi murid itu lebih ditekankan untuk mempunyai karakter ataupun sikap yang harus mandiri ya. Jadi bisa mengerjakan segala sesuatu itu secara individu ya. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus mengajarkan bahwa manusia itu adalah harus hidup yang sosial ya, ataupun harus membutuhkan satu sama lain, tetapi lebih ditekankan bahwa ketika manusia itu sendiri, mereka dapat hidup sendiri ataupun hidup mandiri gitu ya. Kemudian aktivitas ini lebih ke yaitu kegiatan proses belajar mengajar ataupun kegiatan interaksi antara guru dan siswa ataupun siswa dan guru ya, ataupun antara siswa dan siswa ya. Nah, kalau peragaan ini lebih ke media pembelajaran ataupun alat peraga yang digunakan oleh guru ya, supaya dapat mempermudah proses pembelajaran ataupun proses penyampaian materi kepada siswa ya. Jadi seperti saya ini nih menggunakan video pembelajaran nih, karena tidak mungkin kita setiap minggu itu melaksanakan kuliah menggunakan Zoom ya. Nah, tetapi saya menggantinya dengan media pembelajaran lainnya, yaitu tentang video pembelajaran ini ya. Jadi setiap minggu saya membuat video pembelajaran supaya kalian dapat belajar dengan baik ya, terkait dengan materi yang akan saya sampaikan ya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah modifikasi. Modifikasi itu apa sih? Modifikasi itu lebih ke perbaikan ya, ataupun ini ya, misalnya kalau kita udah melakukan proses pembelajaran, kemudian ada kesalahan ataupun ada kekurangan, nah itu kita modifikasi ataupun kita perbaiki ya, ataupun kita ubah apa-apa yang kurang, kemudian kita laksanakan kembali ya. Nah, kalau pengulangan ini terkait dengan evaluasi ataupun terkait dengan nilai-nilai yang siswa dapat. Misalnya ulangan hariannya dapat 50. Nah, itu kan kurang dari KKM ya, ataupun kriteria ketuntasan minimal ya. Jadi harus ada pengulangan atau harus ada yang namanya remedial seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah evaluasi. Evaluasi di sini itu adalah penilaian ya, penilaian. Kemudian evaluasi di sini biasanya dilaksanakan dengan cara ulangan ataupun ujian seperti itu, ataupun ada kuis ya. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur kemampuan siswa ya, kemampuan siswa ketika mereka itu setelah mengikuti pembelajaran itu bisa apa enggak ya, ataupun kita lihat apakah dia itu mampu mengikuti pembelajaran atau tidak dengan cara melihat nilainya ya ketika diberikan ujian ataupun kuis seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah
pendekatan pembelajaran ya. Nah, pendekatan pembelajaran ini ada beberapa pengertian. Yang pertama itu adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh kegiatan yang ada dalam proses belajar mengajar ya. Nah, sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, pendekatan pembelajaran itu bisa juga diartikan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran, ya. Nah, bisa juga pandangan ataupun sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan ataupun tindakan kelas yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar, ya. Nah, pendekatan pembelajaran ini dibedakan menjadi dua. Ada yang pendekatan berdasarkan proses, ada yang pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi, ya. Kita lihat dulu yang pendekatan itu berdasarkan proses ya. Jadi pendekatan berdasarkan proses itu ada terbagi dua lagi, yaitu pendekatan yang berorientasi pada guru atau lembaga pendidikan ya ataupun sekolah tuh ya. Kemudian yang kedua itu pendekatan yang berorientasi kepada peserta didik. Jadi maksudnya yang pertama itu adalah pusatnya adalah guru ya, sehingga ketika dalam proses pengajaran itu atau proses pembelajaran itu segala sesuatunya tuh guru dan sekolah yang menyiapkan ya, misalnya dari materi, kemudian guru yang memberikan materi ya, kemudian siswa itu hanya mendengarkan dan menerima materi saja yang diberikan oleh guru. Nah, kalau di sini itu lebih ke guru yang aktif, siswanya yang pasif ya. Nah, tapi kalau yang kedua itu pendekatan yang berorientasi kepada peserta didik. Nah, di sini lebih menekankan bahwa peserta didik itu yang harus aktif. Guru itu hanya sebagai fasilitator, pembimbing atau pemimpin dalam kelas ya. Misalnya nih, kalau dalam pembelajaran di dalam kelas, kita memberikan masalah kepada siswa ya. Nah, silahkan mahasiswa menganalisis masalah tersebut ya. Setelah mereka menganalisis, kemudian mereka mengeluarkan pendapatnya ataupun mereka setelah berpikir kritis ya. Setelah itu baru kita ambil kesimpulan ataupun kita ambil konsepnya dari apa yang mereka pelajari itu ya. Nah, itu lebih berorientasi kepada peserta didik ataupun lebih menekankan tentang peserta didik itu lebih aktif dibandingkan gurunya. Nah, pendekatan yang seperti ini yang seharusnya kita lakukan di era sekarang ya, karena di kurikulum 2013 itu lebih menekankan kepada student center ya, atau pusatnya kepada siswa, guru itu hanya sebagai fasilitator ataupun pembimbing saja ya. Selanjutnya, pendekatan pembelajaran ditinjau dari segi materi itu meliputi pendekatan kontekstual ya, ataupun penyajian bahan ajar yang dikontekskan pada situasi kehidupan di sekitar peserta didik dan pendekatan tematik. Nah, maksudnya apa? Kalau ditinjau dari segi materi ini berarti kita melakukan pembelajaran itu ya, kita mengaitkan antara materi yang kita pelajari dengan kehidupan nyata. Seperti itu ya. Kalau agama sih banyak ya, kalau materi dari pelajaran pendidikan agama Katolik ataupun pendidikan agama lainnya itu banyak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya ada macam-macam pendekatan pembelajaran ya. Yang pertama itu ada pendekatan kontekstual. Nah, di sini lebih menekankan ataupun lebih mengutamakan aktivitas siswa ya. Aktivitas siswa dan lebih lebih melihat keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dan lebih lebih ini ya, lebih melihat ketika siswa itu berpikir kritis untuk memecahkan suatu masalah ya yang terkait dengan dunia nyata mereka. Nah, itu pendekatan kontekstual. Yang kedua itu pendekatan konstruktivisme. Konstruk itu kan membangun kan ya, atau memperbesar ataupun meningkatkan ya, seperti itu ya. Jadi kalau pendekatan kalau untuk pendekatan konstruktivisme ini lebih menekankan bahwa guru itu tidak mengajarkan kepada anak bagaimana menyelesaikan soal atau persoalan gitu ya, tapi mendorong anak untuk mempresentasikan ada suatu masalah dan mendorong anak untuk menyelesaikan
dan menemukan menemukan cara mereka sendiri ya untuk menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Jadi tadi tuh lebih ke berpikir kritis ya antara siswa dengan masalah yang diberikan. Nah, itu lebih ke pendekatan konstruktivisme. Jadi lebih membangun pemikiran siswa itu sendiri ya. Selanjutnya itu adalah pendekatan induktif. Nah, pendekatan induktif ini lebih ke mengajar itu dari yang khusus ke yang umum. Misalnya nih, kita memberikan keadaan khusus, kemudian setelah diajarkan itu siswa dapat menyimpulkan suatu kesimpulan, ataupun ada prinsip-prinsip, ataupun ada aturan yang spesifik ya, ataupun ada konsep-konsep lainnya. Nah, kalau pendekatan deduktif itu kebalikannya dari yang induktif ya. Kalau induktif tuh dari khusus ke umum, kalau deduktif tuh dari umum ke khusus ya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu adalah pendekatan saintifik ya. Nah, pendekatan saintifik ini wajib wajib dilaksanakan sekarang karena pendekatan saintifik ini adalah untuk kurikulum 2013 ya, yaitu proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik tuh secara aktif mengonstruksi konsep, prosedur, hukum ataupun prinsip melalui tahapan saintifik yaitu 5M ya. Nah, 5M itu apa saja? Yang pertama ada mengamati, kemudian ada menanya atau merumuskan masalah ya, dan mengajukan ataupun merumuskan hipotesis, lalu ada mengumpulkan data ya, kemudian mengasosiasi atau menganalisis data ya, kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil yang telah didapatkan ya. Sebagai contoh misalnya nih, untuk memenuhi tujuan pembelajaran hari ini, misalnya ya, siswa itu diminta untuk misalnya guru memberikan video pembelajaran ataupun guru memberikan memberikan gambar. Kemudian siswa disuruh mengamati ya. Kemudian nanti guru bertanya kira-kira apa sih kaitan media tersebut ya ataupun materi tersebut dengan materi hari ini ya. Nah, itu bisa. Kemudian nanti dikumpulkanlah data yang terkait materi tersebut, kemudian nanti akan dianalisis, kemudian diberikan kesimpulan, setelah itu akan dipresentasikan ya. Jadi pendekatan saintifik ini lebih ke proses-proses yang harus dilalui ya, proses-proses yang harus dilalui dalam pembelajaran ya, dalam pembelajaran. Nah, ini ada 5M ini ya. Jadi ada tahapan-tahapannya ya. Kemudian nah 5M ini tidak harus tidak harus dilaksanakan semuanya dalam satu hari ya. Jadi bisa misalnya 1, 2, 3 aja ataupun nanti pertemuan selanjutnya itu adalah 4 dan 5 ya. Nah, itu boleh ya. Jadi tidak harus 1 sampai 5 itu dilaksanakan dalam satu kali pertemuan ya. Oke. Nah, pendekatan saintifik ini harus dilakukan. Kenapa? Karena tadi saya bilang tuh untuk kurikulum 2013 yang kita gunakan. Oke. Nah, untuk pendekatan lainnya juga boleh dikolaborasi ataupun dilakukan ya dalam proses pembelajaran ya. Nah, berikut beberapa macam pendekatan pembelajaran yang bisa kalian terapkan nanti ketika kalian menjadi guru ataupun ketika kalian sudah mengajar di suatu sekolah ya. Baik, hari ini cukup untuk materi tentang pembelajaran ya, yaitu yang pertama pengertian pembelajaran, yang kedua itu adalah tujuan pembelajaran ya, yang ketiga itu adalah asas pembelajaran, dan yang keempat itu adalah macam-macam ataupun jenis-jenis pendekatan pembelajaran ya. Nah, terima kasih, kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat kalian pahami dan dapat kalian terapkan nantinya ketika kalian akan menjadi guru ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan ya, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Selamat pagi semuanya, salam sehat.